Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bersukacita di pagi hari ini saya membagikan satu berkat dalam firman Tuhan Mazmur 63 ayat 3 yang berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat ini menceritakan situasi yang dialami oleh Raja Daud. Dia tetap mencari Allah walaupun dalam situasi yang sulit. Dia tetap mencari Allah dan merenungkan kuasanya, kemuliaannya di dalam hidupnya. HCC Families, situasi apapun yang engkau alami saat ini, mari tetap mencari Tuhan. Mari tetap mencari hadirat Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku mencari jawaban, dalamnya keselamatan ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu yang sejati, kini ku menyadari, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu di dalam kesesakanku. Firman-Mu kuatkanku, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, dan hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik, lebih besar Tuhan, sebab hanya Engkaulah harapan jiwaku. Ku memuji-Mu,
yang meneguhkanku Bapa. Hanya firman-Mu Tuhan yang membuatku kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan saudara. Mari nikmati betapa baiknya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Mari nikmati Dia, nikmati kasih-Nya. Nikmati kasih-Nya. Hanya kasih Tuhan membuat kita kuat sampai saat ini. Semuanya hanya karena Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Oh Yesus, hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Engkau yang kami puja. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan kasih kuasa-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Oh. Shalom HCC Family, apa kabar? Saya berdoa setiap kita mengalami Tuhan dan selalu mencintai Tuhan hari demi hari. Dan saya berdoa di bulan yang baru, setiap kita selalu bersungguh-sungguh lebih dalam lagi kepada Tuhan dan lebih lagi mendekat kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Hari ini bacaannya adalah Kitab Nahum. Tapi hari ini saya akan share dengan judul Murka Tuhan. Saya akan bacakan dari Nahum 1 ayatnya yang kedua. Kitab Nahum ini berisi tentang peringatan-peringatan keras Tuhan terhadap orang-orang yang berlaku jahat, yang berbalik daripada Tuhan, yang perilakunya serong. Tapi juga adalah kabar baik bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, hal sukacita ini sesuai dengan nama Kitab Nahum sendiri, yang berarti kesukaan. Nah, ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, dibilang, dan pendendam kepada para musuhnya. Dan yang dimaksud lawan dan musuh adalah orang-orang yang berlaku jahat. Hal ini mengacu kepada orang-orang yang pada waktu itu melakukan pertumpahan darah yang terjadi di Niniwe. Karena di Nahum 3 ayat 1 berkata, celakalah kota penumpah darah itu, katanya. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Tuhan sangat benci terhadap penumpahan darah. Tuhan nggak suka sama orang-orang yang berbuat jahat. Apapun bentuk kejahatannya, Tuhan sangat tidak suka. Nah, Tuhan adalah pembalas, Tuhan adalah pendendam bagi musuh. Nah, orang-orang yang berlaku jahat atau mereka yang menentang Tuhan pada saatnya akan beroleh balasan. Sebab Tuhan takkan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi pesannya memang Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, murah hati, Tuhan yang adil. Tapi Tuhan itu berkuasa juga terhadap hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal-hal yang membelakangi Tuhan.
Nah, Tuhan berlaku sabar terhadap siapapun dengan maksud supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gitu. Jadi setiap kita yang mungkin hari ini jauh dari Tuhan, hari-hari ini yang sedang meninggalkan, perlahan meninggalkan, merasa kecewa sama Tuhan, mari masih ada kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Karena Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu murah hati. Tapi ingat juga, Tuhan juga adalah pendendam. Tuhan juga dapat membalaskan kejahatan apa yang setiap kita perbuat, dengan setiap kita menanggung konsekuensinya. Jangan sekali-kali meremehkan kesabaran Tuhan. Lalu dengan sengaja kita berbuat dosa, sebab jika murka Tuhan datang, nggak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Nggak seorang pun yang dapat menghindar dari hukuman, menghindar dari balasannya Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kita mau taat dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, dan punya penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Itu ada di Nahum 1 ayat yang ke-7. Saudara boleh baca di rumah. Kitab Nahum, ya, itu adalah bacaan hari ini. Dan saya berdoa setiap kita dapat berbalik dan bertobat. Setiap kita memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Karena dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, kita sadar kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga kita menyerahkan diri secara penuh dan utuh hanya kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat, kita tidak cakap, kita tidak dapat menanggung segala perkara di luar Tuhan. Hari ini saya mau berpesan bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Tuhanlah yang melindungi setiap kita. Tuhan yang dapat menjadi kota benteng perlindungan setiap kita. Jangan sampai kita mengundang murka Tuhan sehingga kita berlaku jahat, berbalik daripada Tuhan, menghindari kebaikan yang Tuhan perintahkan, dan setiap kita menanggung setiap balasan, setiap konsekuensi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Pastikan setiap kita hari ini baca firman, karena dengan membaca firman, iman kita diteguhkan, dan melalui pendengaran firman Tuhanlah iman kita bertumbuh dan menjadi teguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.